Film yang akan kita review ini berjudul The 13 Warrior. Film yang rilis tahun 1999 ini bercerita tentang seorang penyair yang diangkat sebagai duta besar Baghdad untuk negara Tasuflat, sebuah negara yang terletak jauh di utara. Dalam perjalanan ke sana, ia terjebak bersama pejuang Norman, atau yang lebih dikenal sebagai pejuang Viking melawan monster yang mengerikan. Namun karena ia melihat tujuan pasukan Viking itu bagus, maka ia pun sukarela membantu. Sebelum dilanjutkan, sekedar mengingatkan bahwa apa yang ada di video ini tentu saja mengandung spoiler dari film tersebut. Karena sebaiknya kamu nonton film yang dibintangi oleh Antonio Banderas tersebut terlebih dahulu. Tapi kalau kamu mau yang versi ringkasannya, ya bolehlah lanjut menonton di sini ya. Duta besar itu bernama Ahmed bin Fadlan bin Abbas bin Rosid bin Hamad. Ketika dalam perjalanan menuju ke daerah tugasnya, di tengah jalan, tak disangka mereka bertemu dengan pasukan Tatar. Segeralah mereka lari menyelamatkan diri. Tahu sendirilah siapa pasukan Tatar itu kan? Mereka menghancurkan siapa saja yang ada di depannya, dan setelah itu mereka meninggalkan begitu saja. Namun tiba-tiba pasukan Tatar itu menghentikan pengejaran setelah melihat pasukan Norman yang juga gak kalah jago bertarung. Orang Norman ini rumahnya sedang berkabung karena baru saja ditinggal rajanya. Setelah mengkonfirmasi sang raja, tidak lama setelah itu mulailah pengangkatan raja baru. Buliviv sebagai ahli waris raja segera menggantikan ayahnya menjadi raja. Namun tak lama setelahnya datanglah utusan dari Raja Utgar dari negeri seberang yang datang untuk meminta bantuan karena negerinya diserang oleh kelompok iblis kuno. Karena kejamnya bahkan kelompok ini tidak boleh disebut namanya. Takutnya ketika disebut mereka tiba-tiba datang. Untuk membantu mereka, Buliviv memanggil peramal kerajaan untuk mengetahui bagaimana menghadapi kelompok iblis kuno tersebut. Maka peramal kerajaan tersebut berkata, siapkan 13 pejuang untuk menghadapi mereka. Maka dibukalah pendaftaran siapa yang bersedia menjadi 13 warrior. Namun sang peramal kerajaan berkata, 13 warrior itu harus terdiri dari 12 orang Norman dan 1 orang di luar Norman. Akhirnya mereka meminta Ahmed bin Fadlan menjadi satu bagian dari 13 pejuang tersebut. Ahmed bin Fadlan pun tidak bisa menolak permintaan tersebut. Segera setelah tim terbentuk, mulailah mereka berangkat untuk membantu. Dalam perjalanan, Ahmad bin Fadlan cuma diam saja, tapi diam-diam ia mempelajari bahasa mereka lewat gerak bibir dan ucapan mereka. Sebagai orang yang cerdas, Ahmad bin Fadlan segera bisa mengerti bahasa mereka. Buliviv kagum dengan kejelasan Ahmad, maka ia mendekati Ahmad dan berkata, rupanya kamu bisa menghambar suara. Coba tunjukkan padaku. Dengan cerdik, Ahmad bin Fadlan memperkenalkan Islam dengan menulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di atas tanah. Setelah naik perahu ke negara Raja Utgar, sambil mereka ke sana, mereka disambut dengan utusan yang akan mengantar mereka. Para warrior tersebut heran karena melihat kerajaan itu tanpa dilengkapi benteng, parit dan pagar. Tentu saja kalau begini kondisi akan mudah diserang. Kedatangan mereka disambut oleh Raja Utgar. Raja Utgar segera bercerita kondisi yang sebenarnya bahwa mereka sedang berada dalam ancaman iblis kuno. Para warrior pun segera berkeliling melihat keadaan. Tak lama mereka melihat ada anak kecil yang berlarian dengan wajah penuh darah. Putri kerajaan bilang bahwa itu anak dari keluarga yang tinggal di perkebunan di atas bukit. Segera mereka berangkat ke sana. Awalnya mereka mendapati rumah itu telah kosong. Penghuninya sudah dibunuh semua dengan kepala terpenggal. Mereka mulai meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Raja Utgar itu benar. Mereka segera kembali ke kerajaan. Namun mereka telah bersiap jika sewaktu-waktu para Wendel sejalan itu tiba-tiba datang menyerbu. Mereka tidur dengan keadaan melingkar. Dan benarlah, sebentar kemudian para Wendel itu mulai mendobrak pintu masuk. Segeralah pertempuran dimulai. Dalam pertempuran yang tidak lama itu, 2 warrior tewas dengan kepala sudah melayang. Di pihak musuh, walaupun sempat dibunuh, beberapa di antaranya setelah dicek tidak ada satupun mayat yang mereka temukan. Apa mereka benar-benar melawan iblis? Mereka menyadari bahwa mereka butuh benteng yang kuat untuk menghadang laju Wendel apabila mereka menyerang kembali. Maka mulailah mereka membangun tembok, parit dan membuat benteng yang kuat untuk mengantisipasi serangan berikutnya. Ahmad yang membantu mendapati pedang yang dibawanya terlalu besar untuknya. Maka ia mencari pandai besi di situ untuk mengubah pedangnya menjadi lebih kecil sehingga pas untuknya. Namun saat pembangunan ada isu yang mengatakan kalau pangeran kerajaan Viklip benci dengan Buliviv. Ia mengasuh raja dengan mengatakan bahwa Buliviv akan mengambil alih kerajaan. Buliviv kemudian berkata, kita butuh sebuah contoh kalau hati-hati berprasangka buruk kepada mereka.
Maka para warrior pun membuat perselisihan yang dirasa sehingga akhirnya diadakan pertarungan 181. Warrior sebenarnya bisa langsung membunuh, namun ia berpura-pura dulu seperti mau kalah, tapi saat yang tepat ia berbalik dan dengan mudah membunuh musuhnya. Bullifip cuma ingin memberi pesan kepada Pangeran Wycliffe, hati-hati apa yang tidak terlihat. Malamnya apa yang mereka nanti akhirnya datang juga. Ular berasap yang biasa mengalami penyerbuan sudah terlihat. Mereka pun mulai bersiap-siap, sampai terlihat di bawah ada anak kecil yang masih tertinggal di bawah. Maka Ahmed pun segera memacu kudanya untuk menyelamatkan si anak. Karena jarak si anak dan ular berapi cukup dekat, maka Ahmed pun bisa melihat kalau ular berapi yang jadi mitos itu ternyata pasukan berkuda yang membawa api. Segera setelah berhasil menyelamatkan anak kecil tersebut, Ahmed pun kembali ke benteng. Dan benarlah pasukan berkuda Wendell itu tak lama sudah sampai di benteng. Maka pertempuran sengit pun mulai dimulai. Korban pun mulai berjatuhan. Wendell mulai mendesak masuk. Mereka akhirnya berhasil merobohkan pintu gerbang supaya bisa leluasa masuk. Tentu saja ini membuat pasukan Raja Urga jadi kocar-kacir. Mereka pun lari tunggang-langgang menyelamatkan diri. Maka Bullifip pun mengatur siasat dengan menghadang mereka dengan sebatang kayu yang ujungnya sudah dibuat runcing untuk menghambat pasukan berkuda Wendell masuk ke dalam. Strategi ini berhasil karena para pasukan Wendell itu jatuh bersungkuran, sehingga dengan mudah para warrior membabat pasukan yang jatuh dari kudanya. Melihat perlawanan sengit dari Raja Utgar, maka Panglima Wendell itu memerintahkan untuk mundur. Setelah musuh pergi, maka mereka mengecek kondisi berapa dari mereka dan berapa dari Wendell yang mati. Mereka mengamati Wendell yang mati. Para Wendell itu ternyata manusia yang berpakaian baju beruang. Bullifip kemudian punya ide, kalau mereka manusia berarti mereka pasti punya tempat tinggal. Kalau pas tidur kita serang mereka pasti tidak menyangka. Akhirnya Putri Wiley, salah satu anak dari Raja Utgar, mengajak ke wanita tua yang bisa membantu mereka. Wanita walaupun dianggap tua tapi punya info yang mereka butuhkan. Wanita tua akhirnya bertanya, apa kamu punya benda yang mereka punya? Ahmed pun memberikan batu yang ditemukan saat penyerangan Wendell beberapa hari yang lalu. Wanita itu memberi syarat, cari mereka di dalam bumi. Tentu saja informasi ini terlalu singkat, maka para warrior pun akhirnya mengikuti jejak para Wendell. Sampai suatu tempat jejak mereka hilang. Ahmed bertanya pada para warrior, bagaimana kalau kalian berburu beruang di musim dingin? Para warrior menjawab dengan tombak dengan masuk ke guanya. Ahmed bertanya lagi, di mana guanya? Para warrior menjawab di dalam bumi. Mereka seperti mendapatkan inspirasi, maka mereka pun memfokuskan pencarian mencari gua di sekitar situ. Setelah berkeliling mencari, mereka menemukan gua itu. Namun tentu saja untuk masuk ke sana tidak mudah, karena pasti ada penjaga di pintu masuk. Oleh karena itu mereka membahas strategi untuk melumpuhkan penjaga di pintu masuk. Setelah itu pun mereka pun masuk ke dalam gua. Setelah masuk cukup dalam, sampailah mereka di patung Ibu Wendell, yang di bawahnya ada banyak tengkorak manusia. Rupanya ketika memotong kepala orang untuk dibawa di sini digunakan sebagai persembahan untuk ibu mereka. Mereka terus merangsek masuk untuk mencari Ratu Wendell. Sampailah mereka di suatu tempat yang ada air terjunnya. Supaya tidak diketahui, akhirnya mereka menuruni tebing dan berenang. Sampailah mereka berada di suatu tempat di mana para Wendell itu sedang melakukan ritual. Maka para warrior pun segera menyerang mereka. Tentu saja para Wendell tidak tinggal diam tapi melakukan perlawanan. Bullifip mencoba terus masuk ke dalam untuk mencari Ratu Wendell. Benarlah di bagian dalam gua, Bullifip menemukan Ratu Wendell. Segera terjadi pertarungan di antara mereka. Ratu Wendell menggunakan senjata andalannya yaitu kuku yang sudah dicelupi racun. Setelah beberapa tebasan melekat, tebasan berikutnya berhasil membunuh Ratu Wendell. Namun sebelum itu kuku beracun Ratu Wendell sempat mengenai lengan Bullifip. Di luar, para Wendell mengetahui tempat tinggal mereka telah diserang. Tentu saja mereka memanggil teman-teman mereka untuk menyerang para warrior. Para warrior menyelamatkan diri dengan masuk ke sebuah lorong. Mereka terus menyusuri airnya dengan anggapan pasti ada jalan keluar. Namun arusnya hilang di suatu tempat. Mereka mendengar seperti suara ombak. Akhirnya para warrior memutuskan masuk ke air dengan harapan gua tersebut terhubung dengan pantai yang mana mereka bisa selamat. Dan itu salah satu alternatif yang bisa mereka ambil. Dan benarlah, karena ketika muncul ke permukaan air, mereka sudah sampai di bibir pantai. Akhirnya mereka kembali ke kerajaan. Kondisi Bullifip semakin buruk, karena racun di tangannya sudah menjalar ke seluruh tubuh. Namun selain itu, mereka juga khawatir dengan para Wendell yang akan menuntut balas. Ratu mereka bisa jadi memang sudah tewas, namun pemimpin mereka masih hidup. Dan benarlah dugaan mereka, karena di
malamnya Wendell menyerang kembali kerajaan untuk menuntut balas kematian ratu mereka. Bully-Fip rupanya tak tinggal diam menunggu malaikat maut datang menjemput. Ia juga keluar untuk membantu para warrior untuk menghadapi Wendell. Maka mulailah pertempuran serutu tersebut. Sampai akhirnya pemimpin Wendell bertarung dengan Bully-Fip. Walaupun dalam keadaan terkena racun, Bully-Fip tidak pantang menyerah. Sampai akhirnya ia berhasil membunuh pemimpin Wendell. Teriakan kematian pemimpin Wendell seolah jadi isyarat, karena setelah itu para Wendell segera mundur dan melarikan diri. Dan setelah pertempuran selesai, maka mereka mendapati Bully-Fip telah meninggal dengan gagah berani. Film tersebut sebenarnya diadaptasi dari novel berjudul Eater of the Dead, karya Michael Crichton. Michael Crichton menulis novel tersebut berdasarkan catatan sejarah. Tokoh dalam novel tersebut, Ahmed bin Ibnu Fadlan, adalah tokoh real. Dia adalah orang pertama yang mencatat dan mengabadikan sejarah bangsa Eropa Utara pada awal abad ke-9. Ibnu Fadlan adalah seorang muslim yang ditugaskan menjadi duta besar oleh Khalifah Al-Muqtadir, penguasa kekalahan Abbasiyah dari Baghdad. Sejarah mencatat Khalifah Al-Muqtadir mengirim Ibnu Fadlan ke kota Volga di kerajaan Bulgar, kini dikenal dengan Bulgaria, pada tahun 921 Masehi. Untuk sampai ke Bulgar, ia menempuh perjalanan melalui Laut Hitam dan Laut Kaspia. Masud Al-Muqtadir mengutus Ibnu Fadlan ke Bulgar dalam memenuhi janji yang pernah disampaikan oleh Al-Muqtadir pada Raja Bulgar untuk memberi uang sebagai imbalan atas bantuan pembangunan benteng di Baghdad. Selama perjalanan, Ibnu Fadlan tidak lupa mencatat setiap peristiwa dan momen yang ia lihat dan ia alami. Ia mencatat peristiwa demi peristiwa secara terperinci, lengkap dengan deskripsinya. Kemudian dari catatan menjadi salah satu referensi penting bagi ahli sejarah dalam memahami kondisi masyarakat Rusia pada saat itu. Dalam catatan perjalanannya, Ibnu Fadlan memberi gambaran yang jelas tentang kondisi Bulgaria, perdagangan, serta cita-citanya. Ia juga mendeskripsikan pertambangan bangsa Rus yang diyakini sebagai bangsa Viking pada saat itu. Karena itu catatan Ibnu Fadlan dinilai sebagai penggambaran paling awal tentang bangsa Viking. Selain mendasarkan pada catatan sejarah, Ahmad Fadlan Crichton juga memadukannya dengan cerita dalam puisi Beowulf, sebuah cerita legenda Inggris kuno. Beowulf sendiri bercerita tentang seorang prajurit dan pahlawan hebat. Ia berlayar ke Dagmar untuk menyelamatkan Raja Hrothgar dari monster yang mengerikan yang disebut dengan Grendel. Pertarungan pun terjadi dan Beowulf berhasil membunuh si monster. Atas tindakannya tersebut, Beowulf mendapatkan banyak hadiah dan dianggap menjadi raja. Namun pada akhirnya juga mati terbunuh oleh monster. Dari segi pengambilan film ini, menurut saya ada beberapa plot yang kosong. Misalnya ketika utusan Raja Hrothgar datang, tiba-tiba setelah itu ada peramal kerajaan Beowulf yang datang. Ada juga semacam pengalaman, yaitu sebelum prajurit Wendell datang, selalu ada anak kecil yang tertinggal di bawah. Namun secara umum film ini layak ditonton. Oke ya, segitu saja teman-teman. Sampai jumpa dalam film